Satu. Shalom semuanya, terima kasih sudah bergabung bersama Sisi My Church di YouTube. Nah, jadi hari ini kita mau belajar Bible Study, dan ini adalah segmen baru. Jadi biasanya kita ada IG Live di Sisi My Church, Instagram Sisi My Church. Nah, sekarang kita pindah ke YouTube, dan nantinya juga kita semua bisa belajar mengenai Bible dan how to grow, how to love the Bible itself. Nah, untuk hari ini yang akan mengajar adalah Pastor Riza, jadi silakan Pastor Riza Kasidi bisa langsung saja mulai mengajarkan kita mengenai Alkitab. Silakan, Pastor. Thank you, Michael. So maybe before we start, can we pray? Can Emil pray for us? Kita doa dulu sebelum kita mulai ya. Mari. Bapak, terima kasih Bapak untuk kesempatan pagi ini Bapak, kalau kami dapat belajar tentang firman-Mu Bapak, kami dapat datang ke hadirat-Mu Bapak untuk belajar tentang-Mu Bapak. Biar ketika kami belajar ini Tuhan, kami semakin belajar mengenai kasih-Mu pada kami Bapak, dan kami dapat semakin mencintai Engkau Bapak, dan semakin penasaran Tuhan akan kasih-Mu dan Your mystery, Lord Jesus. And we thank you, Lord Jesus. And only in Your name we pray. Amen. Amen. Okay, everybody, welcome to the first Bible study segment. Actually, historically speaking, our movement di Christ Cathedral, pertama kali waktu sebelum ke Christ Cathedral, actually di UPH di Karawaci, we started with Bible Night. Jadi it was even before we have Sunday service, we started with Bible Night. Teknologi sungguh, advance and everything. Sekarang we can actually do Bible Night lewat Zoom, lewat recorded in YouTube. Jadi mari kita gunakan teknologi yang ada untuk kita bisa belajar firman Tuhan lebih lagi. So I'm thankful buat teman-teman di sini yang join me live, but also yang see this as a recording. So I'm trying to keep things simple, tapi yang buat saya membedakan Bible study dengan host, can you please enable screen sharing? I want to share my materials. Thank you. Yeah. So yang membedakan Bible study dengan khotbah or dengan non-Bible study atau sharing adalah dengan Bible study we have an element of depth. Jadi kita lebih dalam mengupas kenapa kitab ini ditulis, background-nya dan lain sebagainya. Otherwise kita balik lagi sharing. Nah, makanya kalau Bible study kita ingin tahu benar-benar background of the book and everything. So hari ini saya benar-benar interested. I want to do a series on minor prophets dan juga historical books. Jadi kalau teman-teman dan semua melihat struktur Alkitab, itu ada namanya nabi besar gitu ya, dan juga nabi kecil. Dan itu bukan karena kebesaran atau kehebatan ya, tapi karena length of the book, actually panjang bukunya. Kalau nabi kecil itu sangat-sangat pendek biasanya. Dan juga ada historical books. Nah, yang hari ini kita mau bahas, kita akan bahas mulai langsung share screen aja, ada bahan nanti mungkin yang interested bisa download these resources. We gonna get in touch with you and maybe di YouTube link yang bisa lihat. So semua bisa lihat ya screen saya. Jadi ini adalah part of historical books. Jadi kalau kita lihat di Perjanjian Lama, mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu part of namanya Pentateuch atau Torah ya, atau Taurat gitu kan. Kalau kita bilang hukum Taurat, sebetulnya kalau kitab Taurat itu dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ketemu orang Yahudi sampai sekarang di tahun 2020, mereka masih pegang ini. Jadi Kejadian sampai Ulangannya sama kita, gitu kan. Nah, kalau kita telusuri lagi, ini adalah Judeo-Christian tradition. Kalau Perjanjian Lama itu mirip sekali. Jadi historical books ini buku bersejarah dari Yosua sampai Esther. Oke? So setelah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, panjang banget ceritanya itu, mungkin hampir 1000 tahun ya. Dari zaman Yosua, kalau kita telusuri itu yang urutan Alkitab, masih Alkitab buku maupun digital, itu actually lumayan chronological. Jadi Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, ya kan, Ezra, Nehemia, sampai ke Esther. Nah, di situ stop, historical book stop di Esther. Kenapa? Karena situ masuk Ayub kan. Kalau Ayub sudah mulai masuk literatur, namanya itu kayak kayak Song of Songs, jadi Kidung Agung, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, ya wisdom literature istilahnya. Jadi tentang banyak filosofi. Ayub itu juga nggak jelas lahirnya tahun berapa, apa itu benar-benar disconnected dari Esther. Jadi kalau baca Alkitab dari Kejadian sampai ke Esther itu chronological, semuanya benar-benar sesuai waktu. Begitu masuk Ayub udah ini kapan ini? Nah, begitu masuk Mazmur apa itu udah lagu-lagu. Terus selesai makanya itu penting, maybe next time kita ada kayak table-nya gitu ya.
saya nggak bisa jelasin ini. Nah, hari ini saya mau bahas khusus dari historical book. Saya akan mulai dari Ezra, terus maybe minggu ke depannya kita bahas Nehemia, kita bahas Esther. Kenapa? Karena ini sesuai dengan konteks kita saat ini, di mana buat teman-teman yang member of Christ Cathedral atau kenal Christ Cathedral atau you call Christ Cathedral home, di mana kita lagi membangun kembali bait Tuhan. Alright, jadi sebagai konteks daripada Ezra ini, siapa dia? Dia ini kembali dari pembuangan. Jadi kalau kita bahas historical background, bangsa Israel itu kan dibuang. Yang dari dibuang, ada beberapa yang diizinkan kembali dari pembuangan. Oke, jadi dia ini return from Babylonian exile dan mengenalkan Taurat ke Yerusalem. Nah, ingat waktu Yerusalem di-invade atau Yerusalemnya dijajah, ya, orang-orangnya kan dibuang ke tanah pembuangan, ke Babylon. Babylon itu sekarang di Irak. Jadi bayangin dari Israel ke Irak itu lumayan lah distance. Nah, Irak sama Iran sebelahan kan, Babylon sama Persia. Itu juga jadi yang jajah bangsa Israel itu Babylon, Persia itu sebelahan semua. Ini dibuang. Lalu dia waktu dibuang dia diizinkan kembali. Nah, siapa ini Ezra? Ini scribe and priest. Scribe itu seorang pelajar, dia seorang peneliti, seorang yang pengajar lah, guru dan juga imam. Nggak semua guru bisa jadi imam, nggak semua imam bisa jadi guru. Tapi ini dia guru dan imam. Bahkan di beberapa tradisi bilang dia sebetulnya imam tinggi, high priest. Dia punya kemampuan leadership sangat tinggi. Actually, he's one of the great leaders di zaman itu. Dia waktu pertama ke Yerusalem itu tahun ke-7 di zaman Artasasta. Nah, itu Artaxerxes itu Artasasta. Teman-teman pernah lihat film 300 yang serem banget itu, yang pakai anting apa serem banget kan? Itu Artasasta. Terus saya bilang ke istri saya waktu nonton, kayaknya di Alkitab Artasastanya nggak sesadis ini gitu. Soalnya di Alkitab Artasastanya baik gitu kan. Ada Nehemia juga jadi juru minumnya. Jadi nah ini nggak jelas Artasasta yang mana nih, karena ada 2 Artasasta. Kayak misalnya zaman dulu orang kalau namain anak sama dengan nama pribadinya kadang-kadang. Jadi Artasasta 1 itu 465, Artasasta 2 404. Nah terus apakah Ezra Nehemia kenal satu dengan yang lain? Itu juga nggak jelas, karena memang di Nehemia 12 ditulis nama Ezra di situ kan, ini Nehemia 12. Tapi sepertinya nggak kenal gitu, karena ya beda ya, waktu Paulus Petrus they mention each other kayak by name, maksudnya mereka interact. Tapi ini benar-benar sepertinya nggak kenal. Nah, makanya itu banyak scholars yang argue kayaknya Ezra dulu, terus Nehemia gitu. Jadi Ezra itu fokus membangun altar Tuhan, nanti saya akan bahas. Lalu Nehemia membangun tembok. Nah, nanti itu ada theological significance-nya juga. Nah, jadi jelas-jelas mereka bekerja bersama, tapi apakah mereka kenal atau barengan atau waktu itu kita nggak tahu, dan itu ya sebetulnya nggak terlalu penting juga kalau secara theological, tapi yang penting historicalnya ini jelas, ini kerjasama untuk membangun. Nah, dari sini aja, dari introduction, saya bisa langsung ambil keputusan, ambil satu implikasinya apa buat kita. Ya, implikasi buat kita adalah kita melayani generasi per generasi. You know? So, Pastor Sam, Pastor Billy started the movement, okay? And now the young people gitu kan, kalau orang bilang saya young juga sudah ketahuan juga saya, aku udah dipanggil om juga gitu. So when kayak kamu, and then anak muda, well, I'm not that young anymore, and then pass it on to the next generation. Tapi whatever generation it is, we do the same thing, we build the kingdom of God gitu kan. Jadi ini generational. Masalah mereka overlap atau kerjasama bareng doesn't matter, yang penting visinya sama. Nah, kenapa urutan di Alkitab? Nah, ini menarik. Ezra, Nehemia, Esther, and Artasasta, Ahasiweros yang mana Esther. And it's actually because it's very interesting they put things together. Ezra ini dia membangun kembali, and we will talk about it nanti di lesson keduanya. Dia membangun kembali bait Allah, right? Dia membangun kembali mesbah. Jadi lalu Nehemia membangun tembok. Lalu di Esther bangsa Israel diselamatkan. Kalau kita baca Esther, it's all about salvation. Itu bicara soal udah hampir dibunuh semua lalu diselamatkan. Jadi apa signifikansinya dari urutan ini? Ya kalau scholars masih argue, ini sebetulnya urutannya kebalik atau apa. But the significance of urutan ini adalah
bait Allah itu very important. Kita membangun bait Allah, kita membangun altar Tuhan. Tapi setelah itu, altar Tuhan harus dijaga, harus dilindungi. Dalam arti ada tembok yang dibangun. Maksudnya apa? Apapun yang kita alami, yang kita harus lindungi adalah hadirat Tuhan dan tahta Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa kehilangan harta, bisa kehilangan mobil, bisa kehilangan rumah, pekerjaan. Tapi yang tidak mungkin kita bisa hilang adalah bait Tuhan yang dibangun oleh Ezra, dilindungi oleh Nehemia, tembok. Lalu apa yang terjadi waktu bait Tuhan ditemboki, maksudnya dilindungi, dipertahankan terus, keselamatan terjadi buat bangsa-bangsa di Esther, ya kan? Bait Allah dibangun, tembok dibangun, keselamatan terjadi. Mari kita bangun kembali rumah Tuhan, tembok secara fisikal maupun tembok secara spiritual, karena kita percaya bahwa waktu rumah Tuhan dibangun, keselamatan dinyatakan. Amin. Jadi kalau orang bilang, oh gedung nggak penting, come on. Billy Graham khotbah di gedung. Reinhard Bonnke khotbah di gedung. KKRI Uganda di mana? Gedung, sampai di lapangan. Kalau nggak ada lapangan, nggak ada stadion bola, gimana? Mau puluhan ribu orang revival. Right? Tuhan menggunakan gedung, Tuhan menggunakan teknologi. Orang bilang, oh sekarang teknologi aja. Come on, people still miss going to church, being to church in a building. So itu penting. Bahkan dari introduksi kita udah bisa ambil, wow, itu nggak kebetul. Ezra, Nehemia, Esther. Oke, lesson pertama yang kita ambil dari Ezra adalah, and I hope ini menjadi berkat buat kita semua. Ini, sorry ya, saya pakai bahasa Inggris, mungkin bisa pakai bahasa Indonesia di Alkitab masing-masing. Ini bahasa Inggris. Di tahun pertama, saya coba terjemahan literal langsung. Tahun pertama, Raja Cyrus, King of Persia. Jadi ini ingat ya, Nebukadnezar menjajah, terus kalah dia sama Cyrus ini, King of Persia. Darius, zamannya Daniel. In order to fulfill the word of the Lord spoken by Jeremiah. Nah ini firman Tuhan. The Lord moved the heart of Cyrus, king of Persia, to make a proclamation throughout his realm and also to put it in writing. Ini Tuhan yang ini orang tidak percaya, penyembah berhala. Tapi dia bisa bilang the Lord, God of heaven, has given me all the kingdoms. Wow. Ya kan, jadi udah lu balik. Bahkan dia nggak cuma suruh orangnya balik, dia kasih mereka dengan silver and gold. Kalau kita kembalikan ke Hagai pasal 2, milikulah emas dan milikulah perak. Right? Maksudnya apa? Tuhan bisa menggerakkan hati non-believers to build the kingdom of God. Actually, the first week waktu gereja kebakaran, so many non-believers, banyak banget orang yang bukan Kristen, bahkan bukan jemaat Christ Cathedral, actually contribute to the Hagai Project, membangun rumah Tuhan. Karena apa? Ini diulangi lagi nih yang terjadi 2.500 tahun yang lalu, diulangi lagi sama Tuhan. Cyrus, King of Persia. Cyrus made a decree. Jangan kita selalu terobsesi. Saya tahu pendengar banyak audiens di sini. Kita, of course lah, it's good untuk punya Christian yang percaya Tuhan Yesus sebagai di politik, di ekonomi, di entertainment. It's good, of course, Aku juga pingin anak-anak Tuhan untuk berkarya di politik, di entertainment. But jangan selalu pikir Tuhan hanya bisa bekerja lewat orang Kristen atau lewat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bisa bekerja lewat semuanya. Batu pun Tuhan bisa bekerja lewat batu. Ya, lewat animal, donkey pun, keledai pun Tuhan bisa bekerja. So let's not limit, And waktu Hagai saya bilang, this is everybody's project. Waktu Hagai project untuk bangun rumah Tuhan, ini buat semuanya. Dan ini menarik ya. Jadi ini Decree of Cyrus ini nggak ada hubungan gini. Ezra ini belum zaman Ezra. Actually kalau kita baca kitab Ezra dari 1 sampai 6, itu Ezra-nya belum dimention sama sekali. Itu background historicalnya. Jadi jangan kalian bingung. Waduh, Ezra ini zaman Darius, zaman Artasasta, karena itu bingung kan, kayak udah ini belum, ini lagi jelasin background-nya. Nah, Darius sudah bikin decree, ini lihat 538 kan, ini zamannya Daniel actually. Ini juga Ezra ini membangun dari pelayanan Daniel. Daniel ini ngambil hatinya Darius, melayani, udah tua banget Daniel waktu itu zaman Darius. Lalu Daniel membuka jalan, Daniel tidak kembali ke tanah perjanjian, tapi Ezra yang meneruskan pekerjaan. Sekali lagi bicara generational ministry. Generation ministry. Our founders of the church nggak mikir bisa ada YouTube, bisa ada apa, right? I didn't even think about it. But now, generasi muda, this is your time to extend what the founders have built. Daniel sudah buka jalan untuk kalian bisa launch, reach out to so many people online, digitally,
Ini Ezra Contemporaries adalah generasi muda sekarang, umur 20-an, lebih 30, even belasan. Oke, jadi aplikasinya ini dia, bahwa ternyata di Alkitab, throughout the Bible, Tuhan tuh sering menggunakan musuh, bahkan iblis, untuk melakukan, untuk menyelesaikan atau mengerjakan kehendaknya. Contohnya di Roma pasal 9, Paulus berkata, Firaun dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk menahan bangsa Israel keluar dari Mesir, supaya kemegahan kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan. Rasul Paulus bilang, Tuhan yang membangkitkan Firaun dan mendudukkan Firaun di tahta dan menggunakan Firaun untuk tujuannya. Menarik bahwa di Indonesia yang gereja, untuk membangun gereja agak sulit dalam beberapa hal. Kadang-kadang terkait masalah perizinan, let's be real, okay? All over Indonesia, maybe in some cities, some states lebih mudah. Tapi gereja terus berdiri di mana-mana, gereja terus menyebar, gereja terus di mana-mana lah, sampai satu mall kadang-kadang ya ada 2 atau 3, saya nggak ada komen tentang itu, okay? Ada yang bilang, kok kebanyakan? Ya, for me, well, itu semua gereja kebanyakan, kalau Indonesia dilawat Tuhan, nggak akan muat gereja. But then, di tempat di mana gereja boleh, udah mau setiap hari bangun gereja juga boleh, di US, Australia. What happened? Gereja malah tutup jadi pubs ya, di Europe gitu. Malah jadi pubs, padahal diizinkan. Waktu kita rintis di Australia, mau kebaktian dimanapun, nggak perlu permission. Freedom. Nggak ada resistance. Tapi yang terjadi adalah people become lazy. People become dying in comfort. Nebukadnezar disebut hamba Tuhan loh, Yeremia 27:6. Aneh kan? Orang invade kok dibilang hamba Tuhan. Servant of God. Darius dibilang yang diurapi. Wow. Bahkan di Yesaya 44:28 dibilang, dia ini gembala. Jadi jangan kita fanatik dengan religion. Kita bilang, pokoknya kalau yang bisa dengar dari Roh Kudus hanya anak Tuhan, di dalam Tuhan itu sudah dibaptis Islam atau baptis apapun, lalu baru bisa dipakai Tuhan. No, Tuhan bisa pakai semuanya. Nah, yang paling memalukan adalah kalau Tuhan bisa pakai non-believer. Masa kita yang sudah percaya Tuhan Yesus tidak dipakai Tuhan? Jangan sampai Tuhan memakai non-believer to build the new church, and the believers, jemaat, kayak, waduh, udah kebangun. And we sleep gitu. Padahal Tuhan pakai the non-believers. That is so a shame. Nah, itu makanya Tuhan Yesus tunjukkan. Lihat nih, saya melayani bangsa Israel 30 tahun dia hidup. 3 tahun dia melayani. Berapa banyak bangsa Israel bertobat? Sampai sekarang hitung dengan jari lah bangsa Israel yang Christian yang percaya Tuhan Yesus dibandingkan dengan non-Israelites. Apa ini? Yang terdahulu menjadi terkemudian menjadi terdahulu. Jangan sampai Tuhan menggunakan Darius, Nebukadnezar untuk membangun rumah Tuhan, membangun pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, dan kita orang Kristen ketinggalan. Terus kita bilang, ya ampun, ngapain aja nih kita, jangan-jangan kita terlalu sibuk bikin lagu, teman-teman. Tolong yang suka bikin lagu jangan offended, saya suka bikin lagu juga, walaupun lagu saya nggak pernah dikenal. Jadi, Alkitab bilang, iya, Tuhan bisa gunakan siapapun, percaya maupun nggak percaya. Gimana nih? Nah, pertama, jangan limit Tuhan. Jangan limit Tuhan. Saya sampai waktu muda benar-benar, saya pikir yang benar cuma gereja saya, yang benar cuma aliran saya, segala macam, karena orang tua saya belum filled by the Holy Spirit. Menurut saya, udahlah, nggak ngerti. Cuma saya yang ngerti, saya bahasa roh soalnya. Itu salah. Tuhan bisa pakai orang tua kita. Orang tuamu mungkin belum kenal Tuhan, belum speak in tongues, mungkin belum sungguh-sungguh, tapi punya kepekaan loh orang tua itu kalau ngomong. Apalagi anak muda sekarang ini agak-agak nyeleneh sedikit dari konteks Ezra membangun rumah Tuhan, membangun keluarga. Saya yakin ini pasangan dari Tuhan. Tuhan bicara buat saya. Tapi papa mama saya belum penuh Roh Kudus itu, nggak ngerti mereka. Ya kan? Mereka nggak ngerti karena saya sudah penuh gitu. Ya ampun, parents itu punya insting loh. Parents itu punya insting. Mau Holy Spirit, no Holy Spirit, di filled or not, Christian or not, they do have instinct. Kalau memang you percaya itu dari Tuhan, God can use non-believers, your parents maupun calon mau punya parents, untuk do His will.
Kalau sudah berdoa 7 tahun, 5 tahun, dan Tuhan masih belum gerakkan hati mereka, maybe God is trying to tell something not to them, but to us. Ya Tuhan, mau perizinan apa di tempat ini, mau bangun, kok Tuhan nggak buka jalan, kenapa ada, okay, our church juga struggling about parking, Tuhan kapan Tuhan buka jalan? Ya Tuhan minta kita strategize juga dong, setiap ada resistance, pasti ada strategies yang Tuhan berikan buat kita. Saya percaya, jangan kita pikir, waduh ini orang-orang yang menghalangi, nggak kenal Tuhan, lalu kita mulai marah gitu. Just pray, karena God can use them. Oke, yang kedua adalah tentang the hand of God. Nah ini I want to talk about strategy plus anointing. Oke. Siapa itu Ezra? Ezra itu, lihat ini di Ezra 7 ayat 6. A scribe skilled in the law of Moses. Garis bawah the word skilled. Jadi kalau kita baca Mazmur. Oke, before that, let's stop dulu. Sorry saya lupa tadi. Kita stop di lesson 1. Adakah pertanyaan dari background kitab Ezra ini or explanation ini? And then we can move on to lesson 2. Silakan, kalau ada pertanyaan. Gimana dari yang lain? Dari aku sih belum ada, Pastor. Aku juga belum ada, Pastor. Mungkin yang lain ada pertanyaan, yang mungkin ada ahli-ahli hukum Taurat di sini. Ahli-ahli perjanjian lama gitu kan. Saya kalau lagi sharing gini, apalagi direkam online, waduh hati-hati sekali nih, nanti salah ngomong gitu kan, rajanya salah satu kata, waduh kritisismenya seumur hidup. Benar satu kali, oke. Salah sekali langsung kritisisme seumur hidup. Oke, anything, anyone? Oke, kalau... Ya? Belum Okay. Pastor Riza. Kalau ada yang mau tanya di YouTube caption, silakan bisa di-type atau message us in our social media at CC My Church ya. Kita ke lesson 2 sekarang, the hand of God. Oke. Jadi Ezra ini seorang ahli. Nah, garis bawah the word skill. Oke. In the law of Moses. Di zaman Daud nggak sembarangan orang bisa melayani musik, harus skillful musicians. Ternyata untuk mengajar, untuk khotbah atau untuk jadi pemimpin harus ada skill juga. Harus ada skill juga. Nah, apa ini maksudnya? Tuhan memakai kita semua, mau kita punya skill, nggak punya skill. Tapi kita yang sudah dipakai oleh Tuhan, punya kewajiban, responsibility untuk mengembangkan skill kita. Lihat ini, kata-kata ini sangat di-repeat, repetition-nya luar biasa banyak di chapter 7. The hand of the Lord, his God, was on him. The good hand of his God was on him. Where did he find the courage to lead the people of Israel? Ezra speaks of God's steadfast love and testifies, the hand of the Lord, my God, was on me. Explanation-nya. Kenapa dia terus sebut tangan? Karena gini, dari Babilonia, dia dibayangkan, dia dikasih emas dan perak, pulang ke tanah perjanjian, tidak dikawal sama army sama sekali. Jadi itu udah perjalanan yang mengerikan. Bayangkan, bawa barang berharga, misalnya lensa atau apa yang harganya mahal sekali, waduh itu ngeri banget pasti. Kalau dibawa naik motor, apalagi becek-becek terus jeglong-jeglongan gitu, aduh itu pasti ngeri sekali. Saya waktu beli cincin buat merit, waduh saya jaga itu sampai saya taruh di ini, ngeri gitu. Nah ini dia bawa barang segitu berharga, tapi nggak ada asuransi, nggak ada protection, nggak ada security. Waduh, gimana? Dia bilang, the hand of the Lord was on me. Ya. Nah, kenapa perlu sekali the hand of the Lord, even though he is skillful? Dan yang kedua, kenapa perlu skill, even though hand of the Lord is on him? Karena misi yang dia lakukan, ini adalah misi dia adalah untuk melihat gimana kondisi agama, religious conditions of the Jewish community in Judea. Nah, ini juga salah satu yang menarik. Dia dikasih emas dan perak. Kalau saya jadi dia, atau kita semua jadi dia, pasti kita lakukan apa? Langsung kita bangun rumah Tuhan, benar nggak? Emas perak udah siap. Waktu zaman Hagai kayaknya udah habis itu emas perak, udah habis, dia mau bangun udah nggak bisa kayaknya. Itu udah nggak ada. Makanya dia bilang emas perak ada padaku, harus fundraising. Tapi zaman Ezra dikasih emas dan perak loh. Kalau saya jadi dia, yang saya fokus adalah langsung apa? Bangun rumah Tuhan. Enggak. Ezra bukan bangun kepada tempelnya,
Tapi Ezra bangun kepada temple service-nya. Ibadahnya lebih penting daripada bangunannya. Gitu. Buat Ezra. Kenapa? Buat apa dia bangun temple kalau orangnya nggak sungguh-sungguh? Kalau orangnya nggak ada revival, kalau orangnya nggak niat gitu kan. Jadi yang pertama dilakukan, dia tidak, bayangkan, Nehemia pertama dilakukan, dia melihat kondisi tembok loh. Geografi. Makanya saya percaya Ezra duluan sebetulnya. Tapi Ezra waktu lihat, tidak peduli sama sekali. Dia nggak lihat, oh kita bangun di mana nih. Dia bahkan nggak, udahlah saya nggak. It's not about building. Buat Ezra, it's about religious conditions of the community. Yeah. As we build the church, kita bicara banyak. Komunitas harus lebih banyak, ya kan? Pelayan harus, ayo increase capacity, bla bla bla. Sometimes kita pikirin bangunan shell-nya, kita pikirin bentuknya, sistemnya. Kita lupa pikirin the condition of the heart of the people. Tapi itu Tuhan dari atas, dia lihat apa? Dia lihat heart-nya. Dia lihat hatinya. Dan ini yang luar biasa. Ezra menegakkan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Waktu dia kembali ke tanah perjanjian, yang terjadi adalah orang-orang itu banyak yang menikah dengan non-believers. Oke. Lalu apa yang disuruh? Ini benar-benar ini loh. Ezra bilang suruh divorce their pagan wives and to separate from the community those who refuse to do so. Padahal di Malaki jelas ya Tuhan membenci perceraian. Tapi Ezra dia firm, dia bilang you harus divorce. Oke, saya tidak bilang divorce secara physical sekarang atau literal. Apa ini maksudnya? Sebelum bait Tuhan bisa dibangun, sebelum bait Tuhan dipulihkan, Ezra lihat kepada hati, kita harus divorce from the values of the world. Harus divorce from kenajisan dunia, harus benar-benar ada pemurnian di hati orang-orang percaya. Sekarang banyak orang yang melayani dengan hati yang melayani for financial reasons, for pride, ya kan? Ada orang yang ke gereja hanya untuk cari teman, ada orang ke gereja hanya untuk cari comfort. Waktu sekarang Tuhan mau pulihkan gerejanya, Tuhan benar-benar mau ada pemurnian. Divorce dalam arti ini, jangan campur lagi dengan ketidakmurnian. Tuhan mau supaya komunitas itu dipulihkan dulu. Di konteks Katedral tentunya kita ada 10 bulan ke depan membangun rumah Tuhan. Mari teman-teman pelayan Tuhan, pengurus, leaders, mari fokus kepada komunitas, pemurnian komunitas. And with all respect ya, saya mau bilang buat saudara, ya, saya udah melayani sekitar 20 tahun. Saya mungkin menggembalakan sekitar 12 tahun, tapi kesalahan terbesar saya selama mengembalakan, Pastor Judas Smith pernah bicara ini. Kesalahan terbesar dia dan saya juga adalah apa? Mempertahankan orang yang sudah mau keluar. Oke? Mempertahankan. Udahlah, nggak murni, nggak apa-apa. Udahlah, kacau dikit nggak apa-apa lah. Udah, pertahankan aja, pertahankan. Orangnya udah saya nggak cocok. Wah, yang nggak cocok pun pertahanin. Yang penting, kita harus unity, kesatuan. Saudara, kesatuan itu bukan berarti nggak pernah pisah. Abraham dan Lot pun pisah. Seorang anak, saya sayang orang tua saya. Stephanie, my wife, sayang orang tuanya. Tapi ada waktunya waktu kita menikah, pisah rumah gitu. Bukan berarti pisah keluarga. Sometimes people they need to move on to another ministry, to another church, ke gereja lain. Karena memang panggilan Tuhan, bukan karena murni nggak murni. Saya nggak bilang kalau pindah gereja nggak murni. No, itu panggilan Tuhan. Nah, pemurnian ini bukan bicara, yang nggak benar keluarin. No, pemurnian bicara apa? Apa benar these people, saudara, mencintai Tuhan, mencintai gereja Tuhan di Christ Cathedral? If not, kalau memang maybe not, atau nggak cocok, God must have a place for you, for everyone. In other churches juga. Tapi ada orang-orang yang memang hatinya for Christ Cathedral and everything. And we want to have people who love the church. Nggak cuma love God, but love the church. Bukan datang ke gereja untuk dapat sesuatu, tapi datang ke gereja untuk memberi sesuatu. Inilah waktunya, 10 bulan ke depan pemurnian akan terjadi. Pemurnian akan terjadi. Saya bilang, nanti kalau Natal, Desember, soft opening, saya udah bilang ke komite, walaupun belum gedungnya misalnya, sudah ada AC lah ya, sudah ada speaker, LED misalnya belum siap, masih pakai proyektor, udah ada kursi. Saya bilang, I don't mind ngelepo di bawah lantai, asal aman ya. Ngelepo di bawah lantai, saya nggak masalah. Lebih baik saya ngelepo di rumah sendiri daripada saya duduk di sofa enak tapi di rumah orang atau di hotel.
rumah sendiri itu kebanggaan buat kita semua. God wants this kind of people. Makanya Ezra sebelum dia bangun, dia bilang, tunggu, saya nggak mau bangun dulu lah. Dia bilang, murnikan dulu komunitasnya. Saya nggak bilang, waduh, ini pastor nyuruh orang keluar gerejanya. No, I'm saying that God is purifying. Which one will be, bayangkan, nanti kalau udah the new building happen, itu community sudah di-purify. God will build the church upon people yang dia sudah filter, yang dia purify. I'm thanking God, we are part of it. Tapi Ezra memang ekstrim. Leadership itu harus ekstrim. Ini mumpung banyak anak muda juga yang melihat ini. Harus ekstrim lah. You gimana gitu. Especially if you're in a leadership position, you cannot satisfy everybody. Kita mau buat video, kita mau buat recording, satu lagu kita harus buat, masukkan dari 10-15 orang dengan 15 lagu berbeda, dan 15-15-nya valid song with great potential. You have to offend someone somehow, kan? Maksudnya, saya pilih lagu ini, waduh, masukan saya nggak ini. Bayangkan, jadi selama 15 kali, 15 ide kita di Hillsong, it's amazing. People give so many songwriters 100 lagu, cuma 10 yang dipilih, 90 ditolak, nggak ada yang offended. Ya offended lah, maksudnya tetap setia begitu. Nah, ini adalah extreme measure. As leader, you have to make extreme measure. There will be moments you have to stand on your belief, on your values. Guys, ini nggak benar ini. Gitu kan. There were some cultures before that we didn't like. We have to stand. We have to stand. Gitu. Untuk to do the right thing. Extreme memang. Tapi kenapa dia bisa lakukan extreme measure? Nah, jangan sembarangan. You do extreme measure when the hand of God is with you, ya kan? Ada pastor dia bilang, dia bilang apa ya? Katanya dia lihat ada pastor lain khotbah apa, repent gitu kan, apalah soal apa dia cite gitu. Ada satu pastor sama persis ayatnya tentang repent, tentang apa, bertobat semua satu youth gitu. Itu dia coba praktekkan kan, ayatnya sama, lagunya sama, keyboardnya sama, segala macam. Dia khotbah yang sama, ayatnya sama, rebuke ekstrim. Gak ada yang altarku, gak ada yang maju, ada orang keluar dari gereja gitu. Jadi jangan kita, waduh, ini my time untuk do extreme. If you want to do extreme measure, you make sure ini dari Tuhan. Kayak Tuhan Yesus lah, dia lihat itu pedagang di bait Allah. Itu udah berkali-kali dia lewat bait Allah di Yerusalem. Berkali-kali dia lihat ada yang jualan. Apa ini jualan apa gitu, dan dia nggak pernah rebuke. Dia tunggu momen yang tepat untuk dia do the extreme measure, political statement, theological statement. Hari itu dia lakukan. Dia udah bayangkan waktu baca ayat Tuhan Yesus lagi membersihkan bait Allah, itu dia bikin dulu loh, cambuknya dibikin dulu. Dia lihat dulu, saya mau ke situ. Kan ada yang bilang, wah Tuhan Yesus marah, kayaknya rage. No, Tuhan Yesus strategik sekali. Dia tahu, saya mau hajar yang itu dulu, yang itu. Yang ini, oh itu ada anak kecil, jangan, oke di sini, you know, like, oke, saya hajar sini. Dia bikin dulu cambuknya, dia bikin sendiri. Maksudnya apa? If you want to do extreme measure, it's not out of emotion, out of anger, but it's out of anointing at the time yang Tuhan spesifik. Kadang-kadang we have to take time. You know, I regret sometimes making decisions, making actions yang a bit rush, yang terlalu agresif, yang kurang sopan. And if anyone is offended for my past mistake, please forgive me, I'm still learning. Tapi sekarang saya belajar, kalau mau perubahan, pelan-pelan lah. Pelan-pelan berubah, pasti berubah. Ya kan? Tuhan aja nggak buru-buru, kenapa kita harus buru-buru? Nah, Ezra mengumpulkan semua untuk religious revival. I like this. Belum ada gedung, udah ada revival. Akhirnya, terakhir di kitab Ezra kita tahu, revival terjadi. Bayangin, belum ada gedung, belum ada tembok, masih nggak jelas, tapi revival sudah terjadi. Jadi ada beberapa applications ini. Yang pertama adalah hand of God dan knowledge goes hand in hand. Waktu lagi dia lakukan extreme measure itu, dia kutip ayat Alkitab, dia kutip dari firman Tuhan. Jadi orang juga senang, orang juga oke. Nah, our problem sometimes in our Pentecostal community, kita terlalu ekstrim dengan spirit. Kita bicara ke jemaat, lalu orang bilang, oh Pak, itu ada biblical basis-nya. Wah, nggak perlu, saya dengar dari Tuhan. Nah, itu yang kurang sehat. Gitu. Jadi kalau kita dengar dari Tuhan, bukan berarti kita langsung sampaikan, kita juga research dong, persiapkan. Gitu. Contoh persiapan khotbah.
kalian dengar dari Tuhan. Oke, kamu khotbah soal ini. Bukan berarti ya udahlah asal aja. No. Apa yang Tuhan bilang dicatat, di-expose dong, expository, 3 poin, 2 poin, ambil ayat ini, ayat itu. Jadi knowledge scripture harus gabung dengan hand of God. Kalau hanya knowledge, jadi Farisi, ahli Taurat. Kalau hanya hand of God, tanpa knowledge, bisa jadi nabi yang a little bit off, gitu ya. Jadi kalau teman-teman pernah baca, di Alkitab ada nabi palsu. Banyak bilang, oh nabi palsu ini nabi nggak benar. Kamu tahu nabi palsu, kalau belajar Alkitab, Old Testament Survey, nabi palsu itu nabi keluaran sekolah nabi mereka. Kok dibilang palsu? Karena foundation-nya benar. Ya kan, dia belajar nabi, tapi setelah beberapa saat dia jauh dari Tuhan, dia tidak mengatakan apa yang Tuhan mau katakan. Dia mengikuti kehendak pribadi atau dia tak ketakutan. Jadi nabi palsu itu bukan nabi yang mengajar sesuatu yang salah dari awal. It's actually nabi yang dia keluar dari jalan yang benar. Nah, leadership with guts itu penting sekarang karena untuk membawa perubahan kita nggak bisa leto-leto, diem, soft gitu, terus nggak ngapa-ngapain. People pleasing. If you're pleasing people all the time, you will never make changes. Waktu Musa memimpin, he's not people pleaser. Waktu Yosua memimpin, he's not people pleaser. Semua, Tuhan Yesus memimpin tidak ada yang people pleaser. God pleasing. Percaya, kalau kita senangkan Tuhan, pasti favor of God is with us. Kalau kita tunggu waktu 100% di mana semua orang bakal happy. Ingat loh, Tuhan Yesus aja keluarganya not happy waktu dia melayani. Right? Jadi kalau ada anak muda dia bilang saya, aduh gimana ya, saya melayani Tuhan kok, tapi my family not happy. Bukannya kalau pelayanan harusnya family happy. Remember, even Jesus, when Lord Jesus served, not everyone is happy. Waktu Paulus melayani, not everyone is happy. Bahkan ada resistance juga dari beberapa brothers dan beberapa orang-orang yang ikut Petrus. Jadi something that may not seem right politically, okay, sometimes it's right in the eyes of God. Nah, waktu di Ezra, itu apa yang terjadi? Ini salah satu, saya nggak bahas di atas. Dia itu offend orang Samaria. Kan Samaria itu kawin campur, paling parah. Waktu dia bilang, iya ceraikan. Marah orang Samaria. Dilaporkan dia ke raja. Waktu dilaporkan ke raja, ditunda pembangunan. Ya, sedih dia. Aduh, kok saya lakukan hal yang benar, malah saya difitnah. Bukan difitnah sih, memang Ezra itu tidak punya otoritas untuk menyuruh orang cerai. Tapi dia hajar aja sama dia. Maksudnya dari raja nggak punya otoritas untuk ngurusin gitu-gitu. Otoritasnya cuma untuk memperhatikan. Tapi he went above. Udah gitu, waduh, ditunda. Jadi kadang-kadang kita bilang kita udah lakukan hal yang benar, malah kena getahnya gitu. Malah kena, aduh, kok saya malah gini. And I think one of the members here participating juga, I think experience something similar. You were being honest about something, about your condition, about your visa or something, and then something happened to you. And then tapi Tuhan bekerja gitu kan. Kok politically not right ya? Tapi Tuhan bekerja. Sometimes we do something yang politically not right. You want to make changes, you have to, sometimes offend certain people. Nggak bisa. Tuhan Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, offend orang Farisi, orang ahli Taurat. Right? Tuhan Yesus bilang ke Marta, Marta kamu sibuk dengan segala sesuatu. Maria mengambil bagian terbaik. Offend Marta lah. Aduh, gue udah sibuk pelayanan. You jadi leader nggak pernah mau rebuke orang. You will never be a good leader. You jadi people pleaser, akhirnya you di-oppress sama orang. And you will never lead well. If you keep pleasing people, remember, people pleasing is not in our agenda, guys. Di Christ Cathedral, as fellow leaders, I want to remind everybody, baik itu FC leaders, ketua unit pelayanan, do not do things to please people. Nggak akan ada ujungnya. Nggak akan ada ujungnya. Saya punya anak 2 loh. 2 ini untuk di-please. Susah banget dua-duanya. Every day kita harus ambil action yang akan bikin mereka nangis. Kenapa? We parents, we know the best for our kids. Demikian juga di leadership di gereja. Karena kita dari Asia, kita shalom, ya kan, senyum, ya. Harus sopan. Sopan bukan berarti you don't make a change. Leadership with guts is very important. Whatever may come, with guts. With guts. Amen. Amen. One of the things that is quite common in
Saya malah mikir politically correct statement. Baru ngomong. Yes, whatever lah. Saya ngomong aja. Silakan, offended terserah. Oke. Kalau mau membangun gereja, dekati yang banyak uang, ya, yang akan menyumbang banyak, kontribusi banyak. Dari awal Tuhan bilang, Riza, saya mau semua orang involved. Jangan ada special treatment to people yang memberi lebih. Semua harus ditreat. Karena Tuhan bilang, Tuhan lihat hati yang berkorban, bukan jumlah besar. Jadi yang saya lakukan, saya share ke semua unit pelayanan. Ya di jadwal gitu, saya sama sekali waktu saya di jadwal, saya nggak bilang, saya mau yang ini ya, yang top givers atau top contributors. No. You know, I went to teens leaders yang banyak yang masih lagi cari kerja, masih sekolah. Oke, secara keuangan itu yang salah satu pastor yang saya hormati bilang, dompetnya tipis tapi imannya tebal. Saya ke situ, I share my heart. Oke, kalau secara dunia itu akan apa sih, ngapain buang waktu, anak muda nggak ada uangnya gitu. Tapi kenapa? Karena yang Tuhan bicara, hey, if you wanna bring change, you have to do what is right. Itu apa? You treat them with respect. Saya respect mereka anak muda ini. And you know, actually, anak muda itu kalau di-challenge something, they just do it. Kenapa? Mungkin terlalu sering beli Nike, just do it. Gitu. Ayo kita lakukan. Ayo, gitu kan. Yuk doa. Ayo, gitu kan. Yuk ke gereja. Ngapain? Nggak tahu. Ya udah, gitu. Ikut aja. They just do it. Gitu. Bangsa Israel yang masuk ke tanah perjanjian, muda-muda semua di bawah 40. Kenapa? They just do it. They don't care. Apa Yeriko? Hajar. Mana raksasa? Hajar. Nggak peduli. Yang the older generation was like, aduh, ini tinggi sekali. Kita harus pakai strategi dari kanan kiri. Nggak bisa udah. Jadi this generation is amazing. So secara politik nggak benar. Maksudnya secara politik kan we have to ambil hati lah yang you know. But no, yang Tuhan bilang just do it. You do. Dan percayalah. Tuhan yang suruh saya lakukan aja. Dan saya memang senang. Saya mau share ke orang-orang. Anyone can give. Anyone can give. Jadi the one who give 1 billion rupiah and the one who give 1 million rupiah got exactly the same letter of appreciation. Jadi 1 billion rupiah nggak kayak suratnya dari emas gitu kan, permata. Semua dapat sama. Kok gitu sih? Ya memang begitu yang Tuhan mau di Project Hagai ini. There's no special treatment. Everybody the same. Everybody give sacrifice. Ezra was gifted with gold and silver, but instead of focusing on the temple, dia fokus on revival. Tuhan nggak perlu bangunan untuk membangkitkan umatnya, tapi bangunan akan menjadi tempat untuk umatnya yang sudah dibangkitkan. Haleluya. Jadi jangan kita, Tuhan, pasca PSBB Tuhan, mari bangkitkan Tuhan. Nanti kalau sudah kumpul, Tuhan bisa bangkitkan sekarang dari online pun bisa. Kemarin kita doa penuhan Roh Kudus online. Jadi let's pray for revival more than pray for it equally dengan pray for building restoration. Karena saya percaya Tuhan itu lagi revive kita secara spirit dan juga revive bangunan secara physical. I think that's all from me. I hope it's not too shallow and not too deep. Just right in between. Kalau mau lebih deep lagi nanti saya ajarin semuanya bahasa Ibrani. Bahasa Yunani itu bisa berjam-jam. Kalau mau a bit ya di FC kita sharing atau online service minggu itu juga oke. Nice balance. I try to be a bit deeper here. So any questions about Ezra and what he does atau mungkin sharing tentang pengalaman pribadi or something that you can relate? I'm stopping sharing. Bisa unmute semua mungkin just have an open discussion. Siap. If you have no questions, I start asking questions. Hard questions. Bagaimana menginterpretasikan as young leaders, do you have this situation di mana you have to do extreme measure
And what is extreme in our generation? Contoh, apa coba? Topik apa yang ekstrim sekarang yang kita sulit untuk bicarakan? Cinta. Iya. Cinta mah easy. Oh, yang ini ya, yang berat-berat ya? Oh, oke. Okay, so your community want to get married with non-believer, for example, right? Ya, seperti itu. Salah contoh. Karena Daniel di pastoral, oke. Apalagi baru dengar Esra lagi kan suruh cerai. Waduh. Cerai. Ekstrim. Ingat ya, semua yang di perjanjian lama harus dikontekstualisasi, interpretasi. Jadi kalau tadi dengar soal cerai itu, tolong ini harus kontekstualisasi. Nah, tapi kalau yang mau menikah, okay. So, I think kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan cara yang sopan sih. Jadi kalau saya di posisi Daniel, kalau lagi konseling atau apa, saya akan bilang, oke, ini firman Tuhan adalah janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya gitu kan. Karena terus kita jelaskan kenapa, karena nanti ke depan akan sulit. Kita coba yang terbaik, ya, dengan sopan tapi, jadi jangan dengan. So, kita harus in a posisi di mana kita mengasihi orang itu dan mengasihi calon pasangannya, dengan berharap bukannya putusin dia atau jangan menikah dengan dia, tapi bagaimana cara kita bisa memperkenalkan dia kepada Tuhan Yesus dengan cara yang non-religious, dengan cara relationship. Dan please, jangan terima Tuhan hanya untuk menikah. So, I have an experience, dan on that note, ada orang yang non-Christian, saya tidak sebut karena ini recorded ya. And also, dia mau menikah dengan orang yang Christian. Actually, yang dia mau menikah itu pemain gitar di gereja. Lalu, you know, in my first counseling, itu berdua, calonnya nggak ikut. Jadi yang calon ini perempuan yang non-Christian. My first sentence is, sorry, I just want to be upfront. Kalau ini adalah kamu mau pindah karena mau nikah, saya bisa rekomen orang lain gitu. Karena saya tidak melihat kekristenan sebagai agama, tapi saya melihat itu sebagai iman kepada Tuhan Yesus. Dia langsung bilang, enggak, saya di sini benar-benar mau belajar tentang Tuhan Yesus. Oke, itu first point yang kita perlu ini. Dan di pastoral, I'm encouraging, please, itu menjadi salah satu statement kita. Bahwa janganlah kalau pindah hanya untuk menikah. Kasihan keluargamu, kasihan juga you personally nggak percaya Tuhan Yesus, tapi mau pindah karena menikah. Aduh, sedih gitu. Jadi jangan deh, Tuhan juga maunya benar-benar mengenal. Tapi kalau mau belajar mengenal, jadi kita arahkan ke belajar mengenal gitu. Jadi kita jangan extremation-nya, putus sekarang gitu kan. Ini kehendak Tuhan, firman Tuhan, putus sekarang. Waduh, ekstrim sekali, kecuali ada abuse atau dipukuli. Gitu. Nah, tapi kalau ini ya yang perlu rada ekstrim, kalau yang kita layani berpikir untuk meninggalkan, saya nggak bilang lagi agama, meninggalkan Tuhan Yesus demi bersama dengan orang lain, itu kita perlu a bit harsh dalam arti, hey, Tuhan Yesus sangat berharga. Apakah worth it untuk ditinggalkan demi orang lain? Oke, saya nggak bicara kepercayaan ya, saya bicara Tuhan Yesusnya, itu yang paling penting. Oke, good point tadi soal cinta. Soal apa lagi yang apa ekstrim topik yang gereja sulit untuk bicara? Atau kalian sebenarnya kalau dari FC ya, ini direkod udah nggak direkod ya? Record. Masih direkod. Dari FC sih perlu sekali untuk pengajaran doktrinal ya sebenarnya. Soalnya apalagi online gini kan kita nggak bisa batasin gitu. Yang ikut mungkin bukan dari anggota FC juga atau dari anggota FC yang udah di luar kota dan pertanyaan-pertanyaannya tajam-tajam gitu. Good. Okay. I think doctrinal is fine. Kita bisa. Doktrinal. Ini salah satu awal. Kristologi dan lain sebagainya. Ya, kita bisa buat beberapa series. Maybe nanti kalau Nabi Kecil udah selesai, kita bikin ini bisa online available. Anything, Cha, in your heart that you think a bit hard untuk gereja share, maybe a topic or any topics extreme? Probably about mental health. Okay. And injustices as well. Karena banyak everyone has their own opinion on it. And kadang kita lupa gitu loh bahwa justice is in the true nature of God. Tapi kadang we haven't
had the opportunity untuk benar-benar dive deep into that. Iya. It is a sensitive topic. So. Keadilan. Dan it's actually negara kita sangat menjunjung keadilan secara prinsip, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga kita secara kalau social justice ya, I think mental health masih oke untuk bicara di gereja. It's not too extreme. Tapi kalau kita udah bicara yang sensitif seperti rasisme, itu it's extreme. And ada beberapa orang dengan karunia tertentu untuk bicara soal itu. Ini something yang we have to speak, tapi in a wise way. Contohnya, I think beberapa hari ini teman-teman, or maybe nggak tahu recording ini, my wife is gonna talk about social justice in Instagram Live as a platform. Okay, nah, kenapa kita nggak di online service atau on Sunday? Because on Sunday kita mencoba mainstream mungkin, general mungkin untuk kita menyampaikan firman Tuhan. Kalau kita terlalu spesifik, ekstrim dalam arti menyampaikan itu soal rasisme atau soal diskriminasi di minggu, itu akan orang, itu very specific topic ya. So beberapa channel, bukan berarti gereja harus silent. Jadi ada beberapa channel kita bisa pakai, mungkin YouTube kayak gini atau IG Live. Let's talk about extreme topics that people don't want to talk about. Kayak tadi yang Daniel bilang soal interfaith marriage, ya, soal keadilan, racism, itu kan ekstrim. But church itu dipanggil untuk menyampaikan kebenaran, tapi caranya. Gitu. Nah, ini yang kalau relationship kita selalu bilang, perempuan itu most of the time benar, tapi kadang-kadang caranya salah kalau ngomong. Suaminya lagi ngomong ini, lagi khotbah di depan orang kayak, salah tuh, sayang, ayatnya salah. Waduh, malu suaminya. Saya nggak pernah gitu. Ya kan? Tapi bener kan? Cuma caranya, tadi salah, bukan ayat 27, ayat 26. Ya ampun, salah Ferdi. Oke, thank you. Next time. Tadi kamu terlalu kasar loh. Oh gitu ya, iya. Gitu. Jadi kita extreme nation tuh kadang mau jadi Ezra, berdiri di tengah jalan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Waduh, not necessarily gitu kan. Atau condemning people gitu kan. Bible bashers di the Bible, kita pukul kepala orang pakai Alkitab istilahnya gitu kan, tuh ngeri banget gitu. Bible basher tuh ayat nih, menurut ayat ini kamu salah, nunjuknya pakai gini, nggak sopan banget, orang lebih tua ya Tuhan. Saya belajar gitu sebagai anak muda ya, saya udah nggak terlalu muda, belajar nyopan. Asia itu nyopan. Tapi nyopan bukan berarti not standing for the right thing kan. So kita nyopan, tapi cari strategi nih, makanya Ezra tuh punya strategi. Gimana ya caranya gitu. Nah ya, waktu cara dia memang ekstrim, dia suruh orang-orang. Tapi cara kita bisa lebih soft ya. Maybe kita do workshop on cultural understanding, kita involve orang-orang dari berbagai suku, bicara, ayo pernah didiskriminasi, ini another topic ya. Like, I can share my story waktu kecil, get discrimination. Jadi itu kan fun dan lucu juga, ternyata kita semua pernah didiskriminasi gitu. Ini extreme topic yang gereja tidak pernah mau bicara karena ketakutan gitu. Tapi kita bisa gunakan forum-forum tertentu. Let's stand on extreme topics, let's list it down, strategize apa yang perlu kita bahas, yang komunitas ini sangat perlu ya. Yeah. True. Any other questions? Maybe anything else? I think we're running out of time. We're approaching 1 hour or a bit more. Kasihkan ya kalau baca Alkitab tidak pernah. So I give a bit of PR. PR-nya adalah buat teman-teman yang nonton ini live maupun yang recording. Hafalkan urutan Alkitab di Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleakhi. Tulis di kertas. Lalu minggu depan atau waktu kemudian kita akan bahas tentang kronologis, ya, kronologis kitab sebagai exercise. So we're gonna do some fun activities, every week. Setelah itu baru kita dig a bit deeper on the subject. So I think urutan itu akan membantu kita conceptualize. Nubuatan itu di Yesaya, Genapi di sini. Ini Maleakhi lagi bicara ini, Hagai. Yosua. So it doesn't mix up together in our brain. Seperti Ezra tadi, dia scribe yang ahli. I'm hoping orang Kristen seperti Daniel tadi bilang, pemimpin juga bisa ahli dalam Alkitab. Dengan kita mempelajari, ya kan orang bilang harus sarjana nggak, ya bisa belajar di
uni bagus lah. Tapi kalau nggak pun seperti ini membantu sekali untuk bisa grow in understanding of the scripture. So I think Ezra itu cukup panjang. Hari ini saya cuma ambil 2 lesson. Yang pertama adalah tentang Tuhan bisa menggunakan siapapun, termasuk saudara, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan yang kedua adalah tentang tangan Tuhan dan juga misi Ezra itu tangan and skill go together untuk menyampaikan extreme message. Extreme message itu juga di zaman kita harus disampaikan dengan soft, dengan kontekstualisasi secara relevan. Bahkan lewat lagu kita bisa menyampaikan extreme message ya, tentang ketidakadilan, tentang banyak hal gitu. Jadi nggak selalu harus lewat khotbah di tengah jalan. Ya kan, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Gitu. Yang ada kita kena lempar pisang, nggak apa-apa bawa pulang pisangnya dimakan untuk kasih kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Ya, tapi kalau dilempar telur ya itu agak bahaya. Oke, aku rasa itu aja. Michael ada lagi? I think that's all. Okay. Thank you guys for watching. Maybe we close in prayer. Yeah, close in prayer. Okay, let me lead in prayer. Thank you Jesus for kesempatan kami bisa belajar tentang Ezra hari ini. Kami akan belajar lagi Tuhan tentang figur-figur lain. Nehemia, Esther, banyak figur-figur yang kami belajar. Dan kami berdoa Tuhan, setiap kami belajar tentang tokoh-tokoh ini, biarlah kami terinspirasi. Di Ezra kami terinspirasi untuk kami belajar lebih tentang firman Tuhan, menjadi expert, skillful dalam firman Tuhan, dan juga dengan tangan Tuhan yang menopang kami, maka kami berani untuk menyampaikan topik-topik yang agak sensitif Tuhan, dengan kebijakan, dengan kebijakan dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar gereja bisa stand in revival sebelum membangun rumah Tuhan secara fisik selesai. Kami mau mulai membangun secara rohani, secara spiritual, kebutuhan rohani komunitas di gereja lokal di mana Engkau tempatkan kami. Biar revival terjadi Tuhan, walaupun physical revival belum terjadi, tapi spiritual revival di zaman Ezra yang terjadi 2480 tahun yang lalu, biar terjadi saat ini Tuhan. Di tahun 2020, as we're approaching your second coming, biarlah kami mengalami revival yang Ezra alami, dan biarlah semua resistance, semua penghalang itu tidak membuat kami jatuh atau goyah, tapi membuat kami semakin giat mencari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu-waktu kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bless you guys. Thank you. Thank you semua. Thank you semua. Thank you semua. God bless. God bless ya. God bless. Kerjain PR-nya.